Tiba-tiba pas kami udah buka seminggu itu dia datang gitu kan. Baru buka bang katanya. Wah, udah seminggu loh bang buka gitu. Ah mana ada, saya 3 hari lewat sini kata dia. Tutup kata dia. Bahkan tadi malam pun saya beli rokok loh di sebelah katanya. Tutup tempat abang. Dibilang gitu. Apa semua ayam jualannya nggak Habis. Habis. Harusnya. Jualan habis ya, namanya jualan habis. Duit ya biasanya kayak biasa dong. Misalnya kayak misalnya habis ini 1 juta nih. Pas udah pulang saya hitung ya kan. Lah kok cuma 250 gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita kita. Kita bercerita apa adanya ya. Nah, kali ini tema cerita kita akan membahas tentang penglaris pedagang atau penglaris dagangan ya. Apa sih penglaris itu? Nah, apa yang dimaksud penglaris? Ada nggak efeknya buat dia? Seperti apa sih penglaris itu? Atau mungkin efek pedagang lain yang pedagang satu mau nggak penglaris, pedagang dua tidak, jadi dia mungkin karena pedagang dua tidak, jadi kayak diguna-guna seperti apa. Nah, oke, kali ini kita bahas Penglaris. Penglaris. Kalau pengertian saya penglaris itu orang yang memakai jasa yang orang berilmu dan tanda kutip dukun mungkin dukun bisa baca-bacaan ya, bisa kiai, bukan kiai sih, maksudnya ya orang yang pintar, jangan bilang kiai ya, orang pintar. Ada yang bentuknya jimat, ada yang bentuknya ditemper, ada yang di kotak duitnya, macam-macam ya. Kamu pernah dengar nggak ada salah satu pedagang yang mungkin dulu pernah viral ya, pernah viral katanya sih pedagang bakso. Nah itu bener apa enggak? Tapi saya pernah dapat ceritanya waktu itu. Jadi pedagang bakso itu di apa itu namanya, di seroknya kuahnya itu, dia itu kayak diikat kain putih gitu. Kayak diikat kain putih, katanya sih tuh, ada yang bilang rumornya ada yang bilang tali pocong ya, biar laris. Jadi bagaimana pengalaman tentang penglaris? Nah, kalau pengalaman tentang penglaris ya, jadi waktu itu bukan penglaris ya, bukan saya pakai penglaris, tidak, saya tidak pakai penglaris. Jadi waktu itu saya pernah punya usaha ya, ayam apa itu namanya, ayam penyet kalau di Batam, atau lalapan atau pecel lele ya. Banyak. Bisa sebutannya kayak gitu. Jadi waktu itu tahun 2010. Jadi waktu 2010 itu saya belum nikah. Saya punya usaha ayam penyet. Awalnya sih buka di dekat perumahan, kurang lebih 1 tahun dekat perumahan, kurang lebih 1 tahun saya buka, alhamdulillah rame waktu itu. Di sekitaran situ memang belum ada yang jualan juga di sekitaran. Yang jualan serupa ya? Jualan serupa, ayam penyet atau jualan malam lah ya, kita bisa dikatakan malam belum ada ya. Di daerah sekitaran radius ya sekitar 50 meter atau 100 meter lah, itu nggak ada memang. Ya baru kami aja gitu. Memang rame. Jadi karena semakin rame dan takutnya kan mengganggu kan dekat perumahan. Jadi saya dapat tempat di seberang jalan, kalau kita bilang perempatan ya. Jadi pas belokan gini ada sekitar lahan di samping jalan gitu. Waktu itu saya beli, memang ya namanya lahan seperti itu, beli sementara jatuhnya ya. Beli sementara, alhamdulillah agak luas. Jadi saya buka di situ. Itu tahun kedua, 2011. Berarti secara bisnis berkembang. Secara bisnis berkembang. Alhamdulillahnya juga rame di situ. Jalan selama setahun sampai hampir 2 tahun saya di situ tuh rame gitu. Nah, pas sudah hampir 2 tahun itu, disitulah mulai ada, karena mungkin rame ya daerah situ, jadi ada yang namanya pedagang lain yang coba berusaha di sekitaran situ. Di dekat situ. Pertama ada yang buka sama dengan kami, ayam penyet juga, tapi memang agak jauh. Kalau ini jalan, misalnya jalan kan ada 2 gini kan, dibagi ya kanan kiri gitu kan. Kami di sebelah sini di perempatannya, dia di ujung sono, jauh memang, agak jauh. Ada 100 meter? Ya kurang lebih hampir 100 meter lah. 100 meter. Okay. Itu tapi usahanya sama.
ada juga pedagang di dekat kami, kurang lebih ya nggak nyampe sekitar 30 meter lah. Kami di sebelah kanan, dia sebelah kiri, samping-sampingan, cuman agak ke sini. Tapi dia jualannya itu ini, nasi campur. Nasi campur dari pagi dong gitu. Tapi dia jualannya dari pagi sampai malam, sampai jam 12 malam. Oke. Gitu. Nah, waktu saya jualan, yang pas belum ada bersaing itu, pendapatan saya alhamdulillah lumayan lah. Jadi katakan Sampai 100 bungkus sehari sehari lebih, lebih. karena hampir 10 kilo saya ayam setiap hari habis. Kalau ayam dibagi 4 berarti udah berapa? 10 kilo kan gitu kan. Belum nasi goreng, belum 3T gitu kan, nasi goreng 3T atau lele goreng. Nah, itu pokoknya hampir setiap hari lebih daripada 100 bungkus. Ya pendapatannya ya sekian lah gitu kan. Kita anggap 1 juta lah pendapatannya kan. Setiap harinya 1 juta. Nah, pas ada yang udah buka ini memang sih agak menurun gitu. Ya mungkin karena pilihan Atau Jadi, bosan. atau mungkin bosan dengan yang banyak kami, jadi mereka pindah. Nggak menurunnya ya jadi yang biasanya 100 bungkus, anggaplah 100 bungkus jadi cuma 80 bungkus gitu kan, 50 bungkus gitu. Awalnya sih saya biasa aja gitu kan, oke nggak masalah gitu, biasa aja tetap jualan. Tapi ada timbul keanehan nih, tiba-tiba kan, tiba-tiba karyawan saya mulai sakit. Ya karyawan saya kan ada 2, yang satu sakit gitu kan, sakit nggak sembuh-sembuh nih sakitnya nih. Tapi sakitnya apa kalau boleh tahu? sakitnya Meriang biasa gitu aja Pak? meriang biasa, tapi dia lemas gitu loh, kayak macam ini. Sampai ada satu orang itu pulang kampung ya, kan orang Jawa ya, ngambil dari Jawa, dia pulang kampung dulu, berobat, sembuh, balik lagi gitu. Itu berapa lama? Pulang kampung hampir sebulan. Oh, berat. Tapi dalam sebulan dia pulang masih jualan? Masih, kan ada karyawan satu lagi ya, sama Jadi berdua? bertiga, kan waktu itu berempat, karyawan 2, saya sama ada kakak yang bantuin lah gitu kan. Jadi tinggal bertiga nih. Nah habis itu si karyawan satu lagi sakit juga, nggak masuk ya, tapi cuma seminggu sakit biasa gitu kan. Tapi yang pulang yang udah pulang balik ini lagi? belum balik. Ini masih dalam rentang 1 bulan itu. Satu gitu. bulan yang sama? 1 bulan yang sama itu 2 orang sakit. Dua-duanya nggak sakit, Terus nggak jualan? masih jualan berdua kan, masih jualan nih berdua. Terus akhirnya kakak sakit juga. Waduh, kalau kakak sakit juga nih nggak mungkin aku mau jualan sendiri gitu kan. Akhirnya tutuplah seminggu kan, sakit. Akhirnya yang satu udah sembuh. Nah saya masuk, gantian anak saya yang dibikin sakit, entah dibikin atau apa, ini sakit, pokoknya sakit sembuh nih, sakit kayak gitu. Oke. Itu Gitu. masih nggak jauh jaraknya dari yang karyawan sakit? Iya, pokoknya dalam Setelah seminggu 1 sampai itu? 2 bulan itu intinya karyawan saya itu sakit gitu. Itu kejanggalannya. Kalau dibilang janggal sih antara namanya sakit, mungkin kecapean atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi sakitnya ya sakit gitu. Tiba-tiba anak saya sakit, terus istri saya sakit. Itu yang kejanggalan pertama. Terus kan saya ada juga nanya waktu itu ke orang pintar lah, Yang bilang ngerti, gitu kan, yang ngerti gitu kan. Jadi dia bilang, waduh ini sampean ada yang ini nih gitu, ada yang kerjain nih gitu, katanya sih gitu. Tapi ya antara percaya nggak percaya ya, Kepikiran untuk tanya ke orang pintar tuh kenapa? Ya karena memang Udah kayak wajar. nggak wajar gitu sih. Dan dia bilang ini agak sama, usahanya sama nih gitu, dia bilangnya gitu. Gitu. Tapi orang itu nggak tahu di situ ada orang jualan lain gitu loh. Jadi dia bilang ini usahanya sama, bikin inilah usahamu mati lah ibaratnya gitu. Dibikin usahamu itu mati gitu. Biar nggak ada orang gitu loh. Ya nggak tahu si kakak, terus mungkin dikasih apa gitu kan, akhirnya ya udah, akhirnya udah nggak sakit gitu kan. Nah waktu itu kan udah selesai udah nggak sakit, kami jualan normal lagi nih. Alhamdulillah pelanggan juga
yang tidak Masih 100 normal. normal, tapi tidak 100% kayak 100 bungkus. Kita anggaplah 100 bungkus per hari lagi, enggak. Masih ya 50, 70 bungkus kayak gitu kan. Nah, terus ada lagi nih yang lebih fantastis lagi nih. Kami habis libur waktu itu, habis libur Lebaran. Lebaran kan memang libur seminggu ya kami. Iya. Libur seminggu. Setelah Lebaran kami buka. Buka itu udah seminggu nih kami buka. Udah seminggu buka. Terus ada salah satu pelanggan yang memang hari-hari dia tuh ke tempat kami gitu loh. Hari-hari. Karena dia biasanya makan situ, kadang-kadang bungkus gitu kan. Pelanggan tetap lah ya. Pelanggan tetap lah. Si Abang A lah kita anggap ya. Jadi si Abang A itu tiba-tiba pas kami udah buka seminggu itu dia datang gitu kan. Baru buka bang katanya. Wah, udah seminggu loh bang buka gitu. Ah mana ada, saya 3 hari lewat sini kata dia. Tutup kata dia. Bahkan tadi malam pun saya beli rokok loh di sebelah katanya. Tutup tempat abang. Dibilang gitu. Jadi saya bilang, mungkin ya mungkin pas abang beli rokok, mungkin kami pas lagi belum buka kali bang, bilang. Ya sih kemarin kami bukanya agak malam sih memang gitu. Oh iyalah mungkin lah kata dia gitu. Ya untuk inilah biar ya nggak terlalu apa ya, nanya-nanya nanti malah Ada apa? takut pula. Gitu. Jadi itu salah satu yang memang kesaksian dari pelanggan. Saya berpikir, waduh kenapa ya gitu. Nah saya sempat nanya ke orang tua saya ya kan. Duh, dagangan saya kok sepi akhir-akhir ini gitu kan, bener-bener sepi. Itu yang bukan orang yang kita udah habis yang lebaran ditanya. itu udah sepi kali udah memang. Yang anggaplah 1 juta setiap hari kan, biasanya 1 juta misalnya ini kan, ini cuma dapatnya 150, 200 ribu, 250. Waduh kacau nih. Tapi dengan karyawan yang sama. Karyawannya sama, karyawannya sama. Itu sepi. Terus orang tua bilang, cobalah ini air apa itu namanya, air cucian beras, dia bilang itu. Air cucian beras yang pertama itu kamu cuci, kamu singkirin, nanti kamu kasih garam. Ini kalau kata orang garam gerasa ya, garam yang kasar gitu kan. Kasih garam, terus bacain lah ini apa doa-doa gitu lah. Aku lupa doanya apa. Siram-siramin aja di depan gitu. Nah memang setelah saya bacain doa itu, siram-siramin, alhamdulillah rame lagi gitu kan. Rame. Tuh. Bertahan sampai Ya bertahan itu maksudnya rame bertahan. Nah pas udah rame ya kan, ada nih yang bapak-bapak dari pedagang yang saya bilang pedagang yang apa itu namanya, campur. nasi campur. Kalau kami udah mulai rame, jadi dia datang itu beli apa ya, beli nasi. Tuh saya ingat beli nasi, kan beli nasi ya kan. Dia datang sekitar jam 8 gitu, dia datang beli nasi. Nah situ mulai tuh beli nasi, kejanggalan muncul. Habis beli nasi, dia beli jam 8, sekitar jam 10-an gitu, nasi basi loh. Nasi saya itu basi, bau gitu loh. Akhirnya apa? Ya kalau orang, ya terpaksa lah. Maksudnya nggak kita jual gitu loh. Kita jual lauknya aja. Waduh nasi habis gitu. Mungkin belum mateng aja kan. Ya nasi habis bang gitu. Ini masak lagi belum mateng gitu. Ya udah lauknya aja gitu. Jadi ya itu. Nah itu beli nasi ya kan. Selama berjualan berasnya sama? Berasnya sama. Nggak ganti-ganti? Enggak. Karena kan beras kan kalau kita makan ya lauknya enak, tapi kalau nasinya nggak enak kan nggak enak juga gitu kan. Jadi nasi itu ya memang. Berarti cara masaknya, mana tahu cara masaknya berbeda? Sama, nggak ada perbedaan sama. Emang pas bapak itu beli malamnya tiba-tiba ya kami awalnya nggak kepikiran. Nggak ke situ. Mungkin kita pikir, waduh ini kayaknya berasnya palsu, aku bilang gitu kan. Coba besok beli di inilah, coba cek dulu berasnya, aku bilang gitu kan. Ya udah, ya besoknya masak. Ya nggak pasti gitu kan. Tapi secara penjualan normal? Besoknya normal lagi, normal. Nah, ada lagi nih kejanggalan. Itu suaminya itu, datang ini istrinya. Belinya sambel doang? Sambel aja nih. Padahal gini loh logikanya. Dia jualan, tapi kenapa kok belinya kayak gitu loh. Ya cuma beli nasi lah. Nasi 5.000, nanti beli sambel 5.000 gitu kan. Malah kami nggak curiga gitu loh kan. Nah pas beli sambel itu,
jualan saya habis nih, tapi duitnya nggak ada. Ini enggak. Tapi semua ayam jualannya nggak ada. Habis Harusnya- jualan habis ya, namanya jualan habis. Duit ya biasanya kayak biasa dong, misalnya kayak misalnya Dapat habis ini 1 uang. juta nih, pas udah pulang saya hitung ya kan, lah kok cuma 250 gitu loh, dagangan habis. Tapi nggak ada curiga orang ngambil apa gitu, atau kasirinnya sendiri. Ya masa saya nuduh karyawan saya sendiri, dia udah Ya. bertahun-tahun loh ikut Ya. saya gitu loh. Yes, jangan. Dan itu ya udah akhirnya saya, waduh kenapa ya gitu kan, waduh masa ada tuyul. Ada tuyul sih gitu kan, kok sampai hilang semua. Yang tadi yang gede-gede kayaknya 50-an, ya ada 5 sampai 6, ini kok cuma 2 lembar gitu kan, lah kok bisa gitu kan, sisanya 2000-an semua. Waduh kacau nih. Atau aku tadi salah ngasih kembalian ya sama orang. Tapi nggak sebanyak itu juga. Iya, Masa anggaplah setengahnya hilang dah gitu loh, anggap kayak gitu. terus akhirnya Ya udah akhirnya untuk mengantisipasi itu, yang katanya ya di kotak uang itu dikasih kaca lah, dikasih sisir lah, terus saya itu kasih terjadi bawang. sekali apa berulang-ulang? Beberapa kali sih. Uang itu habis. Uang itu habis, jualan habis tapi uangnya nggak ada. Itu saya sendiri loh itu yang ngalamin. Berarti secara bisnis nombok. Secara bisnis ya rugi jatuhnya. Jualan habis tapi duit ada. Mending jualan nggak habis, masih bisa kita ada. makan gitu Ya, kan. atau Sisanya. bagi. Heeh. Udah malam pas mau closing saya kumpulin. Ini kita jualan Beberapa hari ini. beberapa hari ini kok ini ya, maksudnya uang kita kok hilang gitu loh. Saya bilang gitu. Ya mereka juga nggak enak hati kan. Mereka pun bilang saya cuma jualin cuma sekali loh katanya. Saya yang satu lagi bilang saya malah nggak ada ngasirin gitu. Kan yang ngasirin mas sendiri gitu. Iya, maksudnya aku nggak nuduh kalian, aku bilang gitu loh. Cuma curhat. Cuma curhat lah, aku bilang aku nggak nuduh kalian gitu. Kan cuma mas sendiri yang ngasirin gitu kan. Iya, aku ngerti gitu. Aku nggak nuduh kalian kok. Kalian pun ikut aku juga udah lama gitu. Cuman hilang gitu. Jadi karyawan ada bilang disimpan aja mas, yang gede-gede langsung disakuin gitu. Pernah aku sakuin, nah disakuin itu juga hilang. Tapi sempat maksudnya menghitung nggak? Ku hitung. Tapi tetap apa pas dihitung setelah closing. Pokoknya intinya pas habis orang itu gini loh. Kadang-kadang hari ini nih beli, nanti 2 hari lagi apa namanya? Ya besoknya mungkin jualan kita sepi ya kan biasa. Jadi uang itu masih ngumpul gitu kan. Berapa hari lagi nanti beli lagi sambel, terus beli lagi nasi gitu. Nasi itu beberapa kali basi loh pas habis itu. Sampai terakhir Selain yang awal bapak itu beli ada lagi nasi basi, kejadian Hah? nasi basi. ada Berarti nggak kali. sekali. Nggak sekali, beberapa kali. Sampai ya, ini apa ya? Dia beli nasi nih. Dan beberapa kali nasi kami jadi basi. Beberapa kali ya, bukan setiap dia beli basi, Ya, tiap beli ya, basi ya. itu enggak. Memang enggak. Cuman ya aku agak curiganya apa ini ya yang ganggu aku gitu loh. Dan akhirnya? Hah? Setelah Ya akhirnya kan gini, karena gini. Kan usaha kami kan diganggu terus nih. Diganggu terus habis itu juga istri juga ada sakit, anak sakit, terus yang pengalaman sakit tuh masih berulang lagi. masih ada juga sakit gitu kan, masih ada juga sakit. Terus habis itu juga kayak waduh ini kayaknya udah bisnisnya ini udah nggak normal nih gitu. Itu udah berjalan kurang lebih 5 tahun ya jatuhnya, kayaknya udah nggak normal nih. Terus sepi juga, terus duit juga suka hilang. Karena sepi, duit suka hilang, terus pendapatan juga berkurang. Yang gimana kita mau gaji karyawan gitu kalau pendapatan berkurang kan. Akhirnya karyawan juga resign, ada yang resign juga, resign yang pernah sakit di awal itu. Itulah kokinya padahal gitu kan, koki yang memang masak semuanya dia gitu loh, itu malah resign gitu loh. Jadi akhirnya aku sendiri yang buka, terus cari koki baru yang mungkin karena koki baru agak sepi juga ya, kita putuskan lah udahlah kayaknya nih udah nggak bener gitu loh,
saingannya nggak nampak nih soalnya. Saingannya nggak nampak, ya udah kita tutup Manusia. aja deh gitu, kita tutup aja. Jadi sudah saya close, saya tutup, saya nggak buka beberapa bulan, terus banyak yang nanya, ya saya tutup gitu. Saya udah, maksudnya udah mau pulang kampung saya bilangnya gitu. Nggak jualan lagi, Tapi terus saya harusnya jual. kan secara bisnis 5 tahun tuh udah Ya udah jalan. jalan terus Udah punya jalan. nama harusnya. Terus saya juga mikir tutupnya karena apa? Di jalan situ katanya mau diperlebar, jadi mau digusur katanya gitu kan. Ya udah, rumornya gitu mau digusur. Tapi sampai dengan hari ini Masih ada. masih ada. Padahal itu usaha udah 2010 sampai 2015. Ini udah 2023, 7 tahun yang lalu lah anggaplah saya tutup ya. Ini masih ada. 8 tahun malah 8 tahun. Tapi yang lalu. orang-orang masih yang- belum digusur. Orang-orang yang di situ masih sama. Udah nggak ada. Yang jualan nasi campur tadi udah nggak ada lagi. Memang. Tapi di situ ada sekarang dia dibuat jual gorengan, kayak Oh. bengkel jadinya. Kayak gitu sih. Berarti jatuhnya Dan orang yang jualan di sini juga, yang aku bilang 100 meter yang jualan ayam penyet, dia Itu. terkena gusur. Memang pelebaran itu kan jalan besar ya. Kalau Oh. saya kan jalan kecilnya. Dia kena pelebaran dan dia tutup juga. Udah lama dia tutup. akhirnya Entah dia pindah ke dekat-dekat situ, aku nggak tahu. Intinya dia tutup. intinya berarti lebih dikerjain mungkin ya. Lebih Bukan- dikerjain ya. Karena mungkin dipikirnya apa aku pakai penglaris kali. Enggak Tapi ada kalau- aku pakai penglaris. Tapi kalau setelah kejadian yang beruntun itu entah karyawan sakit, entah nasib basi, mereka yang jualan sebelah itu ramai juga atau biasa aja? Ya mereka biasa aja. Kalau yang nasi campur saya kan nggak tahu nasi campur. Tapi Karena kan kan dia dekat, jualannya. berarti bisa diperhatiin. Iya kan dia jualan dari pagi. Oh, Gitu loh. Tapi biasanya gini sih, orang-orang yang suka ngerjain kayak gitu, berarti dia tidak pede dengan dagangan sendiri. iya. Benar kan? Tapi kan ada juga kepercayaan. Kalau saya sih jujur, saya ya berdagang itu saya berdoa aja sih, berdoa. Yang namanya rezeki itu udah diatur, rezeki itu sudah diatur, dan kata orang rezeki itu apa ya, sudah ditakar dan nggak akan tertukar. Iya. Itu Tapi sih. kan kita apa ya? Kalau masalah kayak penglaris atau apa ya, itu kayaknya udah kayak jadi tradisi nggak sih? Kalau dibilang tradisi, enggak juga sih, tergantung orangnya sih. Kalau zaman sekarang ya, kalau dulu mungkin penglarisnya pakai magic ya. Kalau sekarang ada nih penglaris TikTok. sosial media. Kalau dari dikunjungin selebgram, udah pasti rame gitu loh. Pasti rame. Mau rasanya amburadul, tapi kalau udah selebgram datang, oh enak gitu, rame. Sekarang kan, sekarang kan medianya udah beda ini. Bebek caro. Bebek Caro ya. Promo nih deh. Nah itulah tentang penglaris. Jadi tapi tetap ada sih. Kayak Pasti ada, yang di pasti beberapa ada. pengalaman tadi yang dibilang. Nah ini ada satu tempat yang orang tua saya itu pernah cerita. Hah? Dia jualan juga ayam penyet. Nah kalau dari lokasi saya tadi kurang lebih hampir sekilo lah. Hampir sekilo, memang dia tidak ganggu gitu. Cuman di situ ramenya minta ampun. Ini orang Ramenya. tua yang jualan. Bukan, ini orang tua saya makan gitu. Oh, Makan di situ, jadi pas dia makan, dia baca doa nih, orang tua saya baca doa Bismillah, maksudnya doa makan, pokoknya berdoa gitulah. Nah pas dimakan itu, rasanya masa pasir semua, jadi nggak jadi dia makan. Maksudnya itu kayak dia si makan nasi nih, ya itu berapa Pasir. orang yang makan? Maksudnya dalam keluarga itu? ya makan ya orang tua sama adik-adik saya lah, sama orang tua laki-laki saya ya kan. Dia makan, orang tua laki-laki sih makan ya makan biasa gitu. Cuman orang tua perempuan saya, ibu saya itu makan dia berasa pasir semua. Padahal makan yang dimakan sama. Jadi dia nggak mau makan gitu. Tapi dia nggak cerita dong di pas warung itu. Pasti ceritanya pas Iya. setelah Dia pulang. diem aja. Dia nggak mau, maksudnya daripada Merusak. cerita nanti takutnya kena ya. Gimana Gitu loh. Dia ceritanya di rumah, dia ngomong, ini kenapa nggak mau makan gitu kan? Iya, aku mau Atau- makan. Rasanya pasir, sambel pasir. Enggak, atau secara sensitivitas ya. Mungkin Sensitivitas. orang tua masnya itu sensitif dengan hal Iya. gitu. Iya, karena dia kan alhamdulillah rajin ibadah juga ya. Udah berhaji juga alhamdulillahnya gitu. Ya mungkin bisa jadi sih kayak gitu. Bisa jadi.
Ya, seperti itulah kita membahas penglaris hari ini. Iya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Kalau memang banyak yang suka bisa komen di bawah atau ada atau pengalaman. mungkin bisa ada pengalaman, bisa DM kita atau email kita, nanti kita cantumkan Atau di jangan-jangan bawah. dukun Atau penglaris. atau bisa teman-teman ada yang melakukan sendiri ya kan, silakan cerita apa yang terjadi, apa efeknya. Jadi bukan karena penglaris saja, atau cerita kalian mau bercerita tentang diri kalian, mau curhat, silakan Boleh, hubungin boleh, tim cerita kita ya. Instagramnya ada di cari tahu cerita kita _cari tahu cerita kita. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.